Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Mari yang bersukacita kita mau lambaikan tangan. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan, pagi hari ini kami umat-umat-Mu, kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu kami dipenuhi oleh firman-Mu, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur.
dan lapar pagi hari ini Kau kenyangkan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu bekerja di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Rasakan kuasanya memenuhi setiap kita. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, katakan bersama-sama, hanya kemuliaan-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berikan tos dulu kanan kiri minimal 5 orang ya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pagi hari ini kami bersuka cita. Mari berikan sukacita yang terbaik. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari
girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Sekali lagi jemaat saja. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh oh, dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab Yesus girakanku. Amin. Dia girakanku, oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Amin. Ku bersuka sebab dia girakanku. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. amin. Seberapa banyak dari kita yang mau tetap diam di dalam hadirat Tuhan, lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Ya, karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada pengharapan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cinta
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu untuk bisa maju ke depan. Di dalam setiap kehidupan kita banyak pergumulan, banyak badai yang menerpa. Tapi percayalah, berjalan bersama Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan diberikan kesanggupan, karena hanya di dalam Dia ada kemenangan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Katakan bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan. Katakan kau sanggup. sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Katakan di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah.
bersama Tuhan. Mari engkau yang rindu berjalan bersama Tuhan, kau berdiri perlahan-lahan. Jangan biarkan hari-hari ini goyah, karena engkau sanggup, engkau lebih dari sanggup. Katakan dengan imanmu. Haleluya Yesus. Bersamamu ya Tuhan. Ini anak-anakmu Tuhan. Engkau sanggup. Engkau lebih dari sanggup, saudara. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Jemaat sendiri nyanyikan dengan imanmu. Ya Tuhan, Engkau mendengar setiap pengakuan iman kami Tuhan. Katakan kau sanggup bersama Tuhan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku Kami mengimani akan pujian ini Tuhan. Kami terlalu yakin hanya bersama dengan Engkau Yesus kami boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Karena ketika kami melihat dunia ini, ketika kami memandang di luar sana Tuhan, hidup kami penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan Tuhan. Tetapi ketika kami memandang akan Engkau, kami boleh melihat mujizat-Mu akan terjadi di tengah kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab kami tahu Engkaulah Allah yang menciptakan dunia ini. Dan Engkau akan berperkara kepada setiap kami pagi ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan, kami boleh yakin Tuhan ada kuasa di atasnya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan.
bahkan yang tiada harapan, kami percaya lewat puji-pujian yang kami naikkan, Kau bertata. Dan Kau menyatakan mujizat demi mujizat-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Dan apa saja yang kami buat selalu berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami untuk Engkau berbicara lewat hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan ini. Sampaikan isi hati-Mu, apa yang menjadi maksud dan mau-Mu Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam kasih. Kami boleh berakar di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ke depan, kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kemenangan demi kemenangan Tuhan yang luar biasa terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, melalui Roh Kudus Kau ambil alih waktu ke depan. Mungkin ada kuasa-kuasa yang tidak senang, ilah-ilah di udara yang mau mengambil benih-benih firman-Mu. Kami mau bersatu hati, kami mau patahkan dan kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Allah yang boleh bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami tahu ketika Roh Allah ada pemulihan, ada kesembuhan, dan ada ajaib Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami seperti Maria. Kami mau duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on, haleluya. Ya puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Haleluya. Senang sekali pagi ini boleh berada di tengah-tengah jemaat di Balung. Dan ini benar-benar untuk yang pertama kali saudara. Ya, saya berada di tempat ini. Kalau istri saya dulu kokonya ada di Balung. Jadi waktu remaja Om Jimmy bilang ya sering berada di Balung gitu ya. Ya, kalau saya benar-benar pertama kali saya berada di tempat ini saudara. Kalau lewat sering ya, kalau beribadah baru kali ini. Haleluya. Saya percaya saudara, semua hanya karena Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih anugerahnya. Saya berada di tengah-tengah saudara. Saya mengucap terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Jimmy, Ibu Gembala Maria yang boleh mempercayakan saya boleh berada di Balung saudara, di tempat ini. Saya percaya semua karena Tuhan. Amin. Dan saya percaya pagi hari ini setiap jemaat Tuhan pasti berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini, supaya kita pulang dari tempat ini kita menjadi umat-umat yang berkemenangan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ya, ada peribahasa lama mengatakan tak kenal maka tak sayang saudara ya. Jadi kalau kita ingin disayang, kita dikenal dulu. Amin. Ya, saya memperkenalkan, nama saya Rudi Cahyono saudara ya. Saya dari Bondowoso. Saya bantu pekerjaan Tuhan di Jember, Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih. Gereja yang kecil, tetapi saya bersyukur Tuhan tetap pakai saya bagi kemuliaannya. Meskipun saya membantu pekerjaan Tuhan di GPIA saudara, tetapi separuh jiwa saya GPDI. Saya kok ingat lagunya Ariel Peter Pan ya Om. Separuh jiwaku GPDI. Tuhan panggil saya tahun 98 saudara untuk masuk sekolah Alkitab BJ SAB. Tahun 98 angkatan 44. Angkatan 45 saya menyerah sekolah. Tuhan tempatkan saya sebagai pengerja di sekolah Alkitab sebagai BJ Boys. Saya masuk kelas 2 sekolah Alkitab Batu. Waktu itu saya kelas 2 saya menyerah sekolah. Saya menyerah sekolah dan Tuhan tempatkan saya di Dinoyo, Bapak Pendeta Adi Sujoko saudara. Tetapi karena ada beberapa hal ya,
di Jember Gembala GPIA itu masih family. Jadi waktu saya SMP, saya tinggal sama keluarga beliau. Akhirnya saya ditelepon, udah Rut, kamu balik Jember aja, gitu loh. Kamu sekolah dulu aja, tentang pelayanan gampang sudah. Akhirnya saudara saya, ya karena sudah ditempatkan di Malang, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya minta maaf dengan pihak sekolah Alkitab dan dengan Om Adi, saya minta Om, saya mau di Jember, saya mau sekolah dulu. Ya udahlah, gitu, saudara ya. Jadi akhirnya saya sekolah, ambil S1 2001, saya bantu pelayanan di Jember sampai akhirnya saya menikah, saudara. Istri saya 1, ya, anak saya 3, saudara. Ya, mungkin boleh bangkit berdiri istri saya, ya, oke. Ya, berdiri dong. Asik. Iya, saudara ya. Anak saya 3, saudara. Yang pertama Kesia, tahun ini nanti November usia 17 tahun. Anak saya yang kedua itu di sebelah mamanya itu tahun ini Mei nanti umur 15. Dan puji Tuhan saya dapat bonus, saudara. Saya dapat anak saya yang ketiga baru baby 16 tahun gitu ya. 16 tahun, 16 bulan, saudara. Saya percaya anak adalah titipan Tuhan, amin. Jadi ketika kita dipercayakan, saya percaya semua karena Tuhan atas kita. Amin. Haleluya. Saya rasa perkenalan kita cukup, saudara ya. Oke, pagi hari ini saya mau berbicara mengenai satu tema yang praktika, yang simple, saudara, yaitu kemenangan orang percaya. Saya percaya setiap kita, saudara, hari-hari yang kita lalui, kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya kemenangan dan kegagalan. Amin. Siapapun saudara, siapapun kita, yang namanya kemenangan dan kegagalan itu satu mata uang yang saling bertemu. Kadang gagal, kadang menang. Tetapi saya percaya pagi hari ini setiap kita pulang kita akan menjadi jemaat yang berkemenangan. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13, mari kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal ke-13. Agak lumayan pembacaan kita pada pagi hari ini, tetapi saya percaya berkat Tuhan atas kita semua. Bilangan 13 ayat 25 sampai 33, kita sambung Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, kita sambung lagi 14 ayat 36 sampai 38. Ayat yang 35 sampai ayat 13, 25 sampai 33 kita akan baca secara bergantian Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 25 saya bacakan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 2, 3. Ya, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan.
Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. 14, 6 sampai 9. Saya baca. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat 7, saudara. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat terakhir, saudara, 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu. 37, saudara. Tiga 38 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bisa berkata amin? Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita membaca dari bilangan 13 dan 14 ini, nanti saudara bisa membaca dari ayat pertama, 2 pasal ini luar biasa, saudara. Coba saya kasih PR, ya, bukan hanya anak sekolah yang dapat PR, jemaat Tuhan, ayo pagi hari ini. Makanya saya sangat excited, saudara, ketika saya nyampe di gereja. Jemaat Logos, waduh, saya percaya bahwa jemaat ini adalah jemaat yang selalu rindu akan firman Tuhan. Amin. Tak kasih PR. Jadi bilangan 13-14 nanti baca di rumah, saudara. Kalau misalnya kesulitan langsung baca gitu ya, gak apa-apa, kita baca 13 dulu. Mungkin besok kita baca 14. Nah, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu ketika saya merenungkan dari kisah ini dengan satu tema kemenangan orang percaya, saudara. Nah, suatu kali kalau saya ceritakan, saudara, bagaimana Tuhan itu berbicara kepada Musa. Musa, coba kamu hitung ya, atau kamu selidiki. Sebelum mereka mau masuk ke negeri Kanaan, Tuhan itu sudah menyuruh Musa untuk bahasa sederhana itu ngintip, saudara. Coba diintip itu keadaan tanah Kanaan. Kamu pilih ya orang-orang terbaikmu. Ambil satu orang dari setiap suku yang ada di Israel. Udahlah, dari suku Ruben 1, Simeon 1, semua 1, sampai 12 suku. Nah, orang-orang yang terbaik ini, orang-orang pilihan, dikatakan di dalam Alkitab, mereka adalah kepala-kepala dari setiap suku. Orang-orang hebat, saudara. Orang-orang luar biasa. Sekali lagi saya katakan, orang-orang ini bukan orang ecek-ecek, saudara, tetapi benar-benar orang-orang the best, terbaik. Setiap suku dipilih oleh Musa untuk apa? Untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, Musa berkata kepada mereka, kamu intai ya tanah Kanaan, kamu lihat tanahnya baik atau buruk. Kamu lihat
juga di sana itu keadaannya tempat terbuka atau berkubu. Lalu tanahnya gemuk atau kurus. Di sana kalau saudara lihat nanti dalam Bilangan pasal 13 ada 6 kriteria yang Musa minta kepada 12 pengintai ini untuk mereka lihat, saudara. Nah, setelah lewat 40 hari pengintaian, mereka datang. Mereka datang kepada Musa dan terjadi sesuatu yang beda. Ada 10 orang yang memiliki pandangan yang A, ada 2 orang yang punya pandangan B. Nah, kita sudah baca tadi bagaimana pandangan mereka tentang negeri yang mereka lihat. Nah, pagi ini saudara, dengan singkat saya akan menyampaikan kepada saudara apa yang menjadi pilihan dari A dan B ini, itu menentukan hidup mereka. Ketika kita salah memilih, ketika engkau dan saya salah untuk melihat sesuatu, dampaknya fatal, saudara. Nah, pagi hari ini kita boleh melihat apa yang membuat golongan yang B atau Yosua dan Kaleb ini menang. Yang pertama, yang membuat Yosua dan Kaleb menang karena mereka berani hadapi masalah. Katakan berani hadapi masalah. 2, 3. Yes. Mereka berani menghadapi masalah. Mengapa? Coba kita lihat pada Bilangan 13 ayat 30 bagian A. Di sana dikatakan begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, golongan yang A, yang 10 tadi, kalau saudara baca semua ucapan mereka, semua intayan yang mereka sebutkan itu semuanya itu membuat hati daripada umat Allah. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal 14, mereka semua mengalami kebingungan, mereka semua mengalami ketakutan, mereka semua mengalami kemarahan, saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb ini pribadi yang luar biasa. Dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Saudaraku dikasih Tuhan, rahasia pertama Kaleb dan Yosua, mengapa mereka mengalami kemenangan? Karena mereka berani menghadapi masalah. Amin. Saya mau tanya, sebenarnya masalah itu salah atau benar, saudara? Halo? Masalah itu sebenarnya baik atau enggak lah gitu. Halo? Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masalah, seringkali kita bingung, saudara. Bahkan pada akhir kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya sakit tetapi Tuhan tidak sembuhkan saya? Saya sudah berobat, saya sudah ini dan itu, ternyata yang namanya kesembuhan gak ada. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, masalah itu sebenarnya sangat baik untuk saudara. Katakan baik. 2, 3. Masalah sangat baik, saudara. Kenapa? Karena dengan masalah yang saudara dan saya hadapi, kita semakin bergantung dengan Tuhan. Amin. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 31. Berkata demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Satu hal, saudara, yang Tuhan inginkan, engkau dan saya di dalam masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya bahwa kita mau senantiasa bergantung dengan Tuhan. Ada satu pujian
Yang saya senang sekali saudara, lagu Jawa. Boleh nyanyi sebentar Om? Oke. Gandol Gusti. Ya. Ya mungkin ada jemaat yang senang lagu ini ya, Gandol Gusti. Kita nyanyi ya, 1, 2, 3 menit ya. Haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Yeay. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kulo among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Ati ayem tentrem, atiku yes, saben dina kula nggih gandol, saben dina kula nggih sekali lagi saben dina kula nggih apa saudara? Gandol. Ya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya saudara bahwa masalah itu membuat kita semakin gandol Gusti, semakin kita bergantung dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita merasa tidak mampu, kita merasa nggak sanggup. Makanya kita benar-benar kita butuh, kita senantiasa setiap hari gandol Gusti, bergantung sama Tuhan saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, masalah yang kita hadapi itu semakin membentuk karakter kita. Saya percaya kalau ditanya berkat, setiap kita pasti mau kalau kita terima berkat, amin. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau alami yang namanya kesulitan, kesukaran yang setiap hari saudara dan saya alami. Maunya berkat tok, maunya cuan tok, amin. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah kita selalu, emoh Tuhan, nggak mau Tuhan. Tanpa kita sadari saudara, masalah membentuk karakter sifat kita. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Dengan yakin Ayub katakan demikian. Dan kita tahu apa yang dialami oleh Ayub. Penderitaan, kesulitan yang dialami oleh Ayub. Sampai kalau kita melihat pada Ayub 42, luar biasa saudara. Double porsi Tuhan berkati hidup Ayub. Tetapi karakternya diubah dulu saudara. Sifat kita diubah dulu. Nah pagi hari ini menghadapi masalah, amin. Masalah saya yakin setiap kita pasti beda, setiap keluarga pasti beda. Tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, kita boleh melihat pertolongan demi pertolongannya nyata atas setiap kita. Haleluya. Yang kedua saudara, kemenangan orang percaya. Apa yang membuat Yosua dan Kaleb menang? Iman yang luar biasa. Katakan sama-sama iman. 2, 3. Sekali lagi iman. Yes. Bilangan 13 ayat 30 bagian B, di sana berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri.
sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini perkataan iman yang luar biasa, saudara. Di tengah-tengah keadaan mereka terpojok loh. Kalau saudara membaca pada ayat yang ke pasal 14, mereka berdua itu mau dilemparin dengan batu oleh orang banyak, oleh orang Israel. Di dalam keadaan yang begitu tertekan, begitu sulit, dia berani mengambil kesimpulan bahwa tidak, kita akan mengalahkan mereka. Ini perkataan iman, saudara. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, terkadang kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, apalagi hari-hari ini. Ya, saya ini part time, saudara ya. Jadi saya bantu pekerjaan Tuhan yang ada di Jember. Saya juga punya usaha kecil-kecilan, saudara. Jadi waktu kemarin saya ditelepon oleh Om Jimmy, biasanya pesan sepatu. Karena beliau dengan saya ini teman main badminton gitu ya. Cuman saya jarang hadir, Om ya. Tapi kalau telepon selalu saya pikir, waduh ada telepon atau ada WA dari Pak Jimmy. Oh pasti mau pesan sepatu. Kok lain sudah. Ruth nanti tanggal 16 melayani di Balung. Ya saya sempat itu ya. Akhirnya siap Om. Sebagai prajurit saya selalu siap Om. Siap atau tidak siap, siap bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya saudara, bahwa iman ini adalah percaya. Kapan? Saat ini saudara. Percaya yang sungguh, percaya yang mutlak, percaya yang gak bisa digoncang dengan apapun juga. Amin. Kepercayaan kita bagaikan batu karang yang teguh. Kita gak khawatir, kita gak takut dengan apapun juga yang terjadi. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka gak khawatir, mereka gak takut. Kalau kita melihat dari Daniel 3, 16 sampai 18. Bagaimana iman Sadrak, Mesak dan Abednego, berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari tanganmu ya Raja. Ini iman yang luar biasa, saudara. Ditolong Tuhan. Ya, bagaimana seandainya tidak ada pertolongan, kita tetap mau percaya Tuhan, saudara? Halo? Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang sukar, mungkin bisnismu hari ini lagi goncang, omsetnya lagi turun. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi ternyata pertolongan tidak datang, saudara. Apakah kita tetap mau pegang iman kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan, atau kita mulai loyal? Nah saudaraku dikasih Tuhan, waktu saya masuk sekolah Alkitab Batu tahun 1998, saya melalui satu proses. Saya sakit. Tahun 96 saya lulus SMA, saya sakit liver, saudara. Hampir 4 bulan saya berada di tempat tidur, gak bangun. 4 bulan. Setelah saya mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan, saya sakit lambung. Saya kena asam lambung yang parah, saudara. Tadi Om Jimmy juga cerita pernah sakit lambung, Om ya. Hampir setengah tahun saya alami itu, saudara. Jadi ketika saya makan, saya gak bisa banyak makan. Ketika minum pun, minum dikit aja lambung sakit. Akhirnya saya ikut youth camp di sekolah Alkitab Beji.
Singkat cerita saya ambil keputusan, saya masuk sekolah Alkitab. Tapi waktu itu asam lambung penyakit saya parah. Saya masuk sekolah Alkitab dengan kondisi yang kurus ya. Saya nggak bisa bebas makan dan segala macam. Dan di sekolah Alkitab itu setiap minggu selalu ada puasa 24 jam. Jadi Selasa siang sampai Rabu siang. Itu kita nggak makan, nggak minum setiap minggu. Jadi mungkin ada di sini ya anak-anak remaja yang mungkin sekolah Alkitab. Jadi kita harus tahu, ya, kita harus intai dulu gitu ya. Oh, masuk sekolah Alkitab seperti itu ya. Gitu ya. Saya jalanin saudara. Tapi kadang-kala ketika saya nggak kuat, saya sudah ada persiapan. Di kamar mandi belakang semestinya ada roti, saudara. Jadi agak nakal gitu ya. Nah, ternyata saudara ketika saya masuk sekolah Alkitab selama 9 bulan, tetap yang namanya sakit saya tetap sakit. Saya sering ke dokter di Batu, di Malang, ya. Sakit saya belum sembuh. Sampai suatu ketika mau penamatan itu biasanya ada puasa 3 hari 3 malam. Ya. Waktu saya khawatir, Tuhan ini puasa gak main-main. 3 hari 3 malam. Bukannya kita duduk manis, santai seperti suasana retret gitu. Enggak sudah, kita tetap kerja. Jadi biasanya anak-anak sekolah Alkitab itu kalau sudah mau penamatan mereka tuh ngitung-ngitung. Kita ini masuk kelompok kerja yang mana? Kalau cuman kelompok kerja bawa air panas kita antar ke siswi atau siswa itu enteng saudara. Tapi kalau pas ngepel auditorium itu pusing. Puasa 3 hari ngepel itu jadi mereka sudah mulai ngitung-ngitung ini dan waduh dan segala macam. Ketika saya ambil keputusan, ya Tuhan, saya mau ikut doa puasa. Yes, 3 hari 3 malam. Ternyata saudara, selesai buka 3 hari 3 malam, sakit saya sembuh saudara. Sembuh. Saya waktu masuk sekolah Alkitab berat saya cuma 59. Keluar dari sekolah Alkitab berat saya 75. Itu berkat Tuhan itu. Jadi ketika saya disuruh pelayanan apapun saya selalu siap. Karena saya percaya saya dipanggil untuk Tuhan untuk melayani dia. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara ada berkat yang luar biasa bagi orang yang memiliki iman yang hebat, iman yang luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua disediakan bagi Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, hari-hari ini saudara, sesulit apapun yang kau hadapi, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah sakit penyakit, ayo pagi hari ini memiliki iman yang luar biasa dan aku akan melihat apa yang tidak pernah dilihat timbul di hati, di pendengaran kita. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kemenangan orang percaya, apa yang membuat Yosua dan Kaleb menang. Yang ketiga, berpikir positif. Bilangan 14 ayat 7. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Dan ia berkata kepada segenap umat Israel, Yosua dan Kaleb berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa. Katakan luar biasa. 2, 3. Yes. Mampukah saudara ketika engkau diperhadapkan dengan keadaan yang sulit apapun yang kau hari-hari ini hadapi, kau katakan tidak, itu enteng, luar biasa bersama Tuhan. Bisa saudara. Ketika kita mau berpikir positif. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa berpikir positif itu cara melihat sesuatu tanpa memandang sisi negatif. Jadi pikiran ini saudara sangat menentukan apa yang kita lakukan saudaraku.
Ketika pikiran saudara, pikiran saya, duit terus, uang terus, boleh enggak saudara? Boleh Bu ya? Boleh. Tetapi kalau cuma itu saja bahaya saudara. Sehingga apa? Tindakan apa yang kita buat itu bisa keliru. Di dalam satu buku yang bernama The Magic of Positive Thinking, orang yang berpikir positif, nah ini saudara, ada dua hal yang akan dia terima. Dia akan menjadi pribadi yang sukses dan pribadi yang bahagia. Amin. Setiap hari kita itu selalu dipenuhi dengan pikiran kita. Kita mau berpikir positif atau kita mau berpikir negatif. Kalau kita mau berpikir negatif saudara, maka apa yang engkau perbuat, dikatakan oleh kamus besar itu yang akan dilakukan, terjadi saudara. Tetapi ketika pikiran kita diisi dengan hal-hal positif, maka segala sesuatu yang terjadi atas hidup saudara selalu positif. Suatu kali saudara, saya sudah sekarang ini pindah ke rumah saya, ya kurang lebih 5 tahun, ya Om Jimmy sama Umare pernah datang. Sebelum itu saya tinggal di rumah yang lama saudara. Nah di sebelah rumah saya itu ada toko peracangan di daerah stadion, ya. Nah suatu ketika saya mencium bau tidak enak saudara. Bau apa nih? Maaf ya, rasanya kok baunya batang, baunya bangkai saudara. Nah setelah itu benar saudara, di depan rumah saya itu ternyata ada bangkainya tikus. Ya, saya pikir ini mungkin ada kucing yang masuk lalu buang bangkai tikus. Ya, sudah singkat cerita saya ambil ini, saya crop, saya buang. Dah, 1-2 hari setelah itu ternyata kok saya mencium juga bau yang sama. Kok ada bau gak enak ini. Ternyata benar saudara, lagi-lagi ada bangkainya tikus. Nah saya mulai curiga, mosok sih kucing yang bawa bangkai itu dan buang di depan rumah saya gitu loh. Setelah saya selidiki, ternyata tetangga saya sebelah itu yang buang. Apakah saya marah saudara? Enggak. Saya kalau ketemu dengan dia kan bekerja di toko itu, saya selalu kasih senyuman. Saya selalu sapa dia. Halo Anggi, pria perkasa, pria hebat gitu ya. Udah. Setiap ketemu saya ketemu dia. Halo Anggi, pria yang baik hati dan segala macam gitu ya. Saya katakan gitu. Akhirnya sudah, apa yang terjadi? Sejak saat itu saya tidak melihat lagi ada bangkai tikus saudara. Sampai sekarang kalau ketemu dia, ya, dia selalu datang ke saya, dia selalu, halo Korudi, halo apa kabar gitu ya. Kenapa? Saya ketika dia lempar dengan bangkai tikus, saya enggak marah, enggak, saya enggak tegur dia, enggak, biarin aja lah. Saya buang, malah saya sapa dia, saya senyumin dia, saya sapa lagi. Ya, luar biasa. Pikiran yang positif akan mengubah orang menjadi lebih baik. Filipi 4 ayat 8 berkata, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hidup kita ditentukan dengan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita negatif, maka yang keluar akan negatif. Tapi kalau pikiran saudara hal-hal positif, maka semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, itu akan terjadi atas hidupmu. Amin. Ya, haleluya. Suatu kali saudara, ada seorang kakek nih, ada seorang kakek, dia itu punya satu pohon pepaya saudara. Nah,
pepayanya itu berbuah dan sudah siap untuk diambil, sudah siap untuk dipetik sudah. Nah, ternyata dia kehilangan itu pepaya satu. Pepayanya hilang satu, sudah. Dia bilang kepada istrinya atau si nenek ini, "Nek, kamu yang ambil itu pepaya." "Oh, bukan." Itulah. Akhirnya si kakek itu sedih. Aduh, siapa ya yang ngambil ya? Akhirnya beberapa saat kakek itu sedih. Si nenek itu kasihan. "Loh, kayak kenapa kamu sedih? Mosok sih pepaya satu hilang kamu sedih?" Si kakek bilang apa? "Enggak. Yang aku sedihkan itu bukan pepaya satunya, tetapi kasihan yang mencuri." "Loh, kok bisa?" "Iya toh. Waktu orang itu mencuri, pastinya dia akan sembunyi-sembunyi. Dia intip sana, intip sini. Akhirnya dia sampai ke depan pohon pepaya itu dan dia naik. Bisa saja waktu dia naik, dia turun lagi, dia naik lagi. Kasihan loh." Udah gini, si kakek dengan cepatnya dia ngambil keputusan. "Gini aja, Nek. Nanti malam kita kasih tangga. Biar kalau misalnya si pencuri ini mau ngambil lagi, gampang. Gak usah sembunyi-sembunyi, gak usah singit-singit gitu ya. Gak usah naik, udah tinggal ambil." Nah, sudah saudara. Singkat cerita, ditunggu besoknya. Loh, kok itu pepayanya masih tetap? Artinya gak ada yang nyuri. Besoknya lagi dilihat, saudara. Ternyata kok pepayanya juga tetap masih utuh. Gak ada yang nyuri gitu loh. Nah, sudah, singkat cerita, beberapa hari kemudian ada seorang pemuda. Nah, pemuda ini datang ke kakek ini dengan wajah yang sendu. Dia terharu, dia nangis, dia datang, "Kek, maaf kek." Loh, kakek ini bingung. "Loh, ada apa?" Bilang gitu. "Kek, aku gimana? Aku yang mencuri pepayamu, kek." Dia bilang gitu. "Loh, iya tak?" "Iya." Akhirnya si pemuda itu bilang begini, "Waktu aku sudah ambil, kayak besoknya aku mau ambil lagi yang satu. Ketika aku lihat ada tangga, aku enggak jadi ambil, kayak. Aku enggak jadi. Kenapa? Loh, kakeknya kok baik banget." Akhirnya saudara, dia bawa satu kresek isinya 2 pepaya. Loh, itu buat apa? Yang satu ini punya kakek, yang satu bonus kayak buat kakek. Akhirnya dia berubah. Dia tobat, saudara. Ternyata pikiran yang positif, saudara, bisa mengubah sifat orang. Dan mungkin hari-hari ini saudara mengalami, mungkin ada tetangga yang mangkelin gitu ya. Ada tetangga di sebelah yang gitu ya. Senengnya itu bikin ribut terus. Ada enggak, saudara? Ada. Kalau enggak ribut enggak enak. Kalau enggak rame dengan tetangga enggak nyaman. Ada loh, saudara. Satu kali saya nanti tak ceritain gitu ya. Iya. Kalau enggak rame, kalau enggak ribut itu enggak enak. Nah, ayo. Saya kadang-kadang bicara sama istri saya, udahlah kalau misalnya ada tetangga yang udahlah ampuni, udah kamu baik dah, percayalah berkat Tuhan atas kamu gitu ya. Amin, saudara. Ayo pagi hari ini, apapun dan yang kau alami hari-hari ini, kejadian, masalah, saya percaya setiap hari yang namanya persoalan, yang namanya sesuatu itu datangnya seperti kisah bagaimana murid-murid ketika dibawa Yesus melalui danau, sekonyong-konyong datangnya itu nggak kita duga, betul nggak? Masalah itu kadang-kadang datangnya nggak kita minta, saudara, nggak terduga, temu persoalan itu datang. Tetapi ketika engkau punya pikiran yang positif, engkau punya pandangan yang benar, saya percaya kita akan tampil menjadi pemenang. Haleluya. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir, kemenangan orang percaya. Apa yang membuat Yosua dan Kaleb itu berkemenangan? Yang keempat, selalu mengandalkan Tuhan. Selalu melekat
dengan Tuhan. Bilangan 14 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Yuk kita baca. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ini perkataan Yosua dan Kaleb, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, Yosua dan Kaleb menjadi pribadi yang berkemenangan. Dan hanya 2 orang ini, kalau saudara membaca nantinya, yang hanya diizinkan untuk masuk tanah Kanaan. Selebihnya kalau saudara membaca 10 pengintai itu semua dibinasakan. Seperti yang sudah kita baca di dalam Bilangan 14 ayat 36 tadi. Dibinasakan semua. Bahkan orang-orang Israel yang ada pada waktu itu, Tuhan berkata apa? Semua ini akan aku binasakan. Mayat-mayat mereka akan menjadi bangkai di padang gurun. Saudara enggak main-main loh. Kita hidup di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu menentukan berkat atau kutuk. Ketika hidupmu benar-benar sepenuh hati seperti Yosua dan Kaleb, maka berkat Tuhan itu luar biasa loh saudara. Luar biasa. Berkat yang diterima oleh Yosua dan Kaleb itu kalau saya renungkan itu bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani, sampai anak cucu mereka diberkati loh saudara. Kenapa? Mereka mau mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita hidup salah, kita memberontak, melawan dengan Allah, ngeri loh saudara. Bilangan 14 ngeri banget saudara. Kita tahu bersama berapa tahun bangsa Israel harus ada di padang gurun. Halo, berapa tahun? 40 tahun. Dasarnya ini saudara. Nanti saudara baca di dalam Bilangan 14. Mereka, Tuhan berkata apa? Engkau mengintai negeri Kanaan 40 hari. Tuhan berkata, 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Dan hukumannya ngeri saudara. Karena pengintaian 40 hari ini Tuhan katakan engkau akan mengalami yang namanya hidup di padang gurun selama 40 tahun. Karena ini loh saudara. Nanti saudara baca ngeri banget. Tetapi bersyukur orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami berkat Allah yang luar biasa. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah selalu melibatkan Tuhan. Amin. Jika Tuhan berkenan, Yosua dan Kaleb katakan, jika Tuhan berkenan. Jadi segala sesuatu yang diperbuat oleh Yosua dan Kaleb, kenapa mereka berkemenangan? Mengapa mereka berhasil? Karena mereka selalu melibatkan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang mau diperbuat, selalu melibatkan Tuhan. Ketika kita bangun pagi, apakah kita memulainya dengan Tuhan? Atau sudah bingung, aduh nota, ada itu tempo nih. Aduh Tuhan, ada yang lupa ini dan segini. Apa kita memulainya dengan Tuhan? Roma 8 ayat 28 mengatakan, sebab itu, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi engkau dan saya hari ini ketika engkau berada di dalam Tuhan, engkau tidak perlu khawatir. Sebab apa? Ada Tuhan yang selalu apa? Turut bekerja, terlibat saudara dengan apapun yang engkau dan saya lakukan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan
Kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 8. Dikatakan pada ayat yang terakhir, sedang Tuhan menyertai kita, selalu menempatkan Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Adakah Tuhan sudah kita tempatkan nomor satu dalam hidup kita, saudara? Nah, pagi hari ini, ayo. Terkadang kita menempatkan Tuhan hanya sebagai bahan serep. Ketika kita butuh, kita sudah tidak tahu harus melangkah. Kita nggak tahu harus berucap, kita nggak tahu harus melakukan apa. Kita ingat Tuhan. Makanya kalau ada kesulitan, Tuhan itu tandanya sayang sama kita, saudara. Kenapa? Supaya kita ingat sama Dia. Supaya kita iling sama Tuhan. Seringkali kan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang yang kita nomor satu kan apa? Hobi kita. Ya toh? Hobi kita loh, saudara. Ada, saya punya teman, setiap bertemu dengan saya, orang Kristen ini, ceritanya sepak bola. Tadi malam ya, MU kalah, aduh yang itulah, yang inilah, yang itulah gitu. Saya juga punya kenalan, saudara, orang situ Bondo. Anak Tuhan juga, setiap ketemu ceritanya tentang bulu tangkis, badminton selalu, saudara. Enggak ada, saya tahu sudah. Sebelum saya ketemu dengan dia, saya pasti sudah pikir gini, pasti dah. Tak lagi cerita pasti badminton nih dah. Pasti bulu tangkis, yang inilah, pemain inilah, dan itulah, dan segala macam. Saya punya rekan, saudara, rekan istri saya, selalu yang diceritakan tuh anak. Yang kos-kosan anaknya yang beginilah. Kalau makan itu, aduh kasihan ya anakku ya, makannya beginilah. Kalau keluar tuh kasihan loh dia itu, kena hujan ya dan segala macam. Nah pagi ini saudara, ayo. Kalau engkau dan saya mau menempatkan Tuhan nomor satu, kita benar-benar menempatkan Tuhan di posisinya yang benar. Seberat apapun, ayo pagi hari ini kita mau mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan nomor satu, karena janjinya luar biasa. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara. Pagi hari ini, ayo kita mau ambil komitmen pagi hari ini. Aku akan menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Kalau keadaan yang kering, keadaan yang kosong, keadaan yang susah sekalipun, orang yang mengandalkan Tuhan tetap terbang dan berhasil bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan, saya percaya setiap kita pagi hari ini, setiap kita punya masalah. Tetapi satu hal, kita melangkah, kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada pernah ku ragukan. Katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Katakan, gelap menghadang, awan gelap pun menghadang, hadapi badai,
iman. Mari dengan segenap hati katakan sama-sama, walau seribu jalan di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Dengan segenap hati katakan, walau seribu rebah di sisi, Engkau tetap Allah bagi kami Tuhan. Engkau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Biarlah musik mengalun dengan lembut. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Allah dengan sederhana disampaikan pagi hari ini. Ada berkat, ada kutuk. Berkat bagi mereka yang berani menghadapi masalah, memiliki iman yang luar biasa dan berpikir positif dan mengandalkan Tuhan. Dan kutuk bagi mereka yang melawan dan memberontak kepada Allah. Saya percaya pagi hari ini kita punya masalah masing-masing. Setiap pribadi beda. Mungkin masalah keluarga, anak-anak, bisnis, pekerjaan yang mungkin lagi seret, lagi kering, atau sakit yang mungkin gak kunjung sembuh. Pagi ini ketika engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, seperti pujian awal tadi, jiwa yang haus, jiwa yang dahaga dan lapar. Pagi ini saya yakin ada mujizat terjadi, ada pertolongan terjadi, ada tanda heran terjadi, sehingga kita menjadi orang-orang berjaya yang berkemenangan. Responi firman Allah. Yang memiliki masalah yang berat, yang sangat berat. Pagi hari ini mungkin kau berkata, Tuhan, aku gak sanggup lagi, aku gak mampu lagi. Ambil sikap Yosua dan Kaleb, maka engkau akan menjadi pribadi yang beda, pribadi yang berkemenangan, selalu berhasil dan beruntung. Haleluya, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kau tetaplah penolongku. Yang mungkin punya beban yang begitu berat, sulit untuk dipecahkan, yakini akan pujian ini, imani pujian ini. Sekali lagi, dengan Tuhan. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Biarlah hanya singer saja, hanya singer. Jemaat, mari ambil waktu. Kesempatan yang sangat
takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi yang saya percaya Tuhan yang sama, yang menyertai Yosua dan Kaleb, yang menyertai Daud, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang sanggup menolong dan memberikan kemenangan. Ada Bapak Ibu yang rindu didoakan, saya mengundang engkau maju ke depan. Kami hamba Tuhan akan berdoa buat engkau. Puji Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, amin amin, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku. Perkatakan dengan iman pujian ini, amin. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Segala perkara dapat ku tanggung, segala perkara
Yesus Kristus. Kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima penyertaan Tuhan, kekuatan yang Engkau beri bagi kami dengan firman-Mu yang luar biasa, bahwa Engkau ada bersama dengan kami ketika kami menghadapi pergumulan dan masalah. Kami tahu Tuhan lebih besar dari persoalan kami. Tuhan terlebih besar dari pergumulan kami. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu sekeluarga dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, ada tangan Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan dan lawatan Roh Kudus bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan memberikan korban persembahan. memberkati persembahan Bapak Ibu. Mohon perhatikan pengumuman pujian penyembahan jadwal hari Rabu. Mohon maaf untuk minggu ini kita bergeser
di hari Jumat sehubungan dengan hari Selasa sampai Rabu, Bapak Ibu Gembala ada kegiatan hamba Tuhan di Surabaya ya. Jadi untuk pujian penyembahan kita geser di hari Jumat, jamnya tetap jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu kegiatan sosial makan murah yang akan dikerjakan oleh jemaat Tuhan 1 bulan 1 kali untuk kita melakukan aksi sosial bagi masyarakat di sekitar kita. Berharap Bapak Ibu yang mau ikut pelayanan ini bisa datang di gereja. Kegiatan akan dimulai pada jam 11 siang hari Sabtu. Kemudian untuk Sabtu sore kita jemaat Tuhan diundang ibadah ucapan syukur 40 hari Tuhan sudah panggil mama dari Bapak Siswanto. Jadi untuk hari Sabtu sorenya kita diundang di rumah Bapak Siswanto jam 6:30 malam. Demikian info selanjutnya nanti akan dibagikan di grup jemaat. Hari Minggu ibadah umum pagi seperti pagi hari ini, kiranya kita dapat berkumpul kembali pada minggu depan. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan atas nama Gembala dan seluruh jemaat GPD Logos. Kami mengucapkan terima kasih pada Pastor Rudi Cahyono yang sudah melayani kita pagi hari ini bersama dengan istri dan anak-anak yang ikut. Istri dari Pak Rudi ini adik dari almarhum Bapak Beni, suami dari Eli Taman Sari, ya, Linda. Jadi waktu dulu Linda sudah masih remaja, sering ibadah sini dulu, tapi belum kenal Pak Rudi waktu itu. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati atas pelayanannya. Sebenarnya Bapak Rudi ini dari kecil atlet bulu tangkis Bapak Ibu. Sampai selesai SMA mungkin udah ikut-ikut turnamen nasional. Jadi karena Tuhan punya rencana, Tuhan panggil dia. Kami kalau bulu tangkis biasa kita di GPDI ada antar provinsi ya, se-Indonesia. Andalan kami ini ya kalau dalam bulu tangkis ini Pak Rudi. Di Bandung, di Bali, di mana. Waduh, kalau Pak Rudi sudah main, diketemukan sama atlet-atlet dari PB Jarum, dari PB Tangkas, tapi masih bisa menang-menang ya. Rudinya menang tapi pasangan yang dua kalah. Jadi tapi ya masih bisa masuk-masuk 4 besar. Di Bandung juara 3. Waduh, Tuhan luar biasa. Di Bali juga. Tapi Tuhan pakai dia dalam pelayanan, dalam usaha juga bersama dengan keluarga. Kita doain tetap semangat terus ya. Puji Tuhan. Bapak Rudi juga usaha apa? Rudi Sport ya. Ini orang Bondowoso Pak Rudi yang main bass. Dia bilang itu yang punya Rudi Sport ya, pemain bulu tangkis itu ya. Saudara, kalau waktu Pak Rudi masih ya mungkin usia prima 10 tahun lalu, kalau cuma untuk Jember, Bondowoso, Situbondo, waduh, level-level A-nya mereka. Tapi puji Tuhan itu tapi bagian dari pekerjaan dan pertemanan, menjalin relasi dan tidak mengesampingkan pelayanan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Linda. Dulu remaja, sekarang anaknya udah mau 17 tahun dia. Kesini masih umur 12 kali ya, 13 tahun. Kesini anaknya udah mau 17 tahun. Tuhan berkati semua. Tetap semangat. Hari Jumat mari kita berdoa bersama. Kita membangun mezbah dekat dengan Tuhan. Kita akan lihat campur tangan mujizat Tuhan terjadi bagi kita semua. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyi sampai akhir. Sampai
sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku sampai akhir, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku berputus asa, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia, biar kau dapati, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Terima kasih buat hadirat-Mu, jamahan lawatan Tuhan dalam bait-Mu Tuhan. Biar Engkau terus bersama dengan kami, menyertai, menopang, membimbing setiap langkah hidup kami. Ketika kami diperhadapkan dengan beberapa pilihan, biar kami dapat memilih yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika 12 pengintai diperhadapkan dengan orang-orang enak di Kanaan, Yosua dan Kaleb tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Mereka tetap beriman, berpikir positif. Mereka mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya perjalanan hidup mereka sampai masa tua mereka, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus menopang, dan Tuhan terus membela. Karena mereka mengasihi Tuhan juga dengan segenap hati. Kemenangan Engkau beri bagi orang percaya. Biar kemenangan yang sama Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Kami memilih untuk tetap setia, kami memilih untuk tetap percaya, melayani Engkau, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Bapak Pendeta Rudi beserta dengan keluarga, dalam pelayanannya, dalam usahanya, tangan Tuhan menyertai dan menopang. Tuhan berkati semua tim pelayanan pagi hari ini, tim praise and worship ini, musik, multimedia, Asher, semua dalam kasih karunia Tuhan. Kami tahu dalam ibadah kami tidak sia-sia, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita pulang dan bawalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa kita di surga, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau,
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan shalom, damai dan sejahtera. Kami terima berkat Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.